Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Kali ini ya, kita akan berbicara tentang MPP. MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya, Mall Pelayanan Publik supaya teman-teman Sobat Invest semua mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Mall Pelayanan Publik dan apa tujuan dari Mall Pelayanan Publik sendiri. Bersama narasumber kita hari ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Bambang Arwanto. Halo, Sobat Invest. Ya, apa kabar Pak Bambang? Sehat. Apa kabar Pak Dedi? Baik, Semoga Pak. sehat. Sehat, Pak. Terima kasih waktunya Bapak sudah Sama-sama. hadir di podcast DPMPTSP ini untuk menyebarluaskan informasi dan membuka wawasan Sobat Invest semua di dalam tema kita kali ini, Mall Pelayanan Publik. Ya, Pak Kadis, mohon izin nih Pak, bertanya-tanya nih Pak. Mewakili teman-teman di luar sana yang juga bertanya-tanya begitu Pak ya. Apa sih Pak ini Mall Pelayanan Publik ini Pak? Mall pelayanan publik itu sebenarnya diatur sekarang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 bahwa dia merupakan bentuk generasi ketiga dari pelayanan publik di Indonesia. Bentuk pertama itu adalah pelayanan satu atap, Samsat ya. Yang kedua adalah PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, dan yang ketiga adalah bentuknya mall pelayanan publik. Ini adalah ditujukan untuk mensinergikan semua pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, kelembagaan, kementerian, swasta, pemerintah maupun pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk membuat pelayanan itu menjadi lebih mudah, lebih efisien dan lebih nyaman. Ini ditujukan untuk peningkatan kemudahan berusaha sebenarnya. Baik, kalau begitu apakah harus nih Pak semua pemerintah daerah itu mempunyai mall pelayanan publik nih Pak? Pada awalnya sebenarnya pelayanan publik mall pelayanan publik ini ditujukan untuk inovasi saja. Sebenarnya ini merupakan studi tiru pemerintah Republik Indonesia di negara-negara Eropa Timur waktu itu ya, di Azerbaijan, Kiev dan sebagainya, bahwa di sana public service hall-nya juga sangat bagus dan ini di assessment oleh PBB untuk ditiru. Nah kemudian kita juga menirunya, kemudian namanya kalau di Indonesia adalah mall pelayanan publik, kalau di luar adalah public service hall, dan kemudian ini merupakan inovasi di awalnya. Nah tapi lama-kelamaan ini menjadi kewajiban ya, karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 tadi, setiap daerah untuk memudahkan pelayanan publik, karena memang pelayanan publik ini adalah concern dari pemerintah, ini juga memang harus dibuat mall pelayanan publik. Baik. Kalau begitu layanan apa saja nih Pak yang nantinya akan ada di dalam Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara nih Pak? Semua pelayanan ya, semua pelayanan publik. Pelayanan publik Pak ya? Semua pelayanan publik itu diintegrasikan di Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara. Baik itu kalau sekarang kita akan mencoba ada 22 entitas pelayanan publik, yaitu baik itu pelayanan berusaha, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian pelayanan kependudukan, kejaksaan, pengadilan, termasuk pelayanan-pelayanan keuangan, semuanya ada di Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara nantinya. Begitu. Berarti kalau demikian banyaknya layanan yang ada diselenggarakan di MPP ini nantinya, kepentingannya ini bukan dalam lingkup DPMPTSP saja Pak ya? Sebenarnya ini adalah wajah pelayanan publik kabupaten ya, pemerintah daerah sebenarnya. Pemerintah daerah ini Pak ya? Jadi memang interest pemerintah daerah ini kepada pelayanan publik ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu di mana Pak Edi Damansah punya program dedikasi yaitu DISAPA atau digitalisasi pelayanan publik, dan ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa mall pelayanan publik ini merupakan challenge dari pemerintah untuk dibuat di pemerintah daerah, dan ini sudah dimanifestasikan dengan baik dalam program DISAPA yang yang didedikasikan oleh Pak Bupati untuk bagaimana melakukan pelayanan publik yang baik, terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi. Baik, berarti dengan adanya digitalisasi layanan tadi Pak, kemudian kita bandingkan dengan luas wilayah Kutai Kartanegara sendiri ini Pak, apakah masih relevan dan efektif Pak untuk penyelenggaraan pelayanan publik pada satu tempat nih Pak? Sebenarnya ada pro dan kontra ya terhadap masalah. Kita tahu bahwa spin off control daripada Kabupaten Kutai Kartanegara itu kan sangat luas ya, ada 18 kabupaten dan punya daerah jangkauan yang sangat luas. Nah, cuman memang
Kita berusaha untuk membuat prototipe yang terbaik buat pelayanan yang bersinergi yang dilakukan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kementerian, dan lembaga serta swasta yang kita bisa sinergikan. Nah, kalau ini memang berhasil, ini akan kita replikasikan kepada kecamatan-kecamatan. Jadi semua kecamatan juga ada nantinya seperti ini. Oh begitu Pak ya. Jadi ini prototype atau ibaratnya induknya di sini Iya, Pak nanti Pak ya. Jadi tetap akan direplikasi ke kecamatan-kecamatan. Kecamatan. Baik. Kendala nih Pak dalam mewujudkan mall pelayanan publik di Kota Kartanegara sendiri Pak. Pastinya ada lah nih Pak ya. Ya, ini apa ya? Memang kalau dibilang kendala, ya memang ini kesulitannya ya, bagaimana merubah paradigma berpikir Oke, ya. iya, Jadi paradigma. dulu paradigma berpikir pelayanan itu adalah masing-masing di OPD dan itu merupakan hak infinity daripada OPD masing-masing ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin sulit untuk dibagikan kepada atau disatukan ya. Baik. Jadi kalau karena dulu mungkin dianggap kue dan sebagainya, tapi sekarang kan concern pemerintah terhadap pelayanan publik itu sangat luar biasa. Jadi bahwa kepuasan publik itu sudah merupakan interest yang memang harus dicapai oleh pemerintah ya. Dan bagaimana merubah paradigma ini tadi, ini yang sulit dan ini selalu kita coba ya bagaimana supaya pelayanan publik itu bisa diterapkan secara terpadu dan terintegrasi untuk menerapkan pelayanan publik yang berkeadilan dan berkompetensi itu. Tentunya dengan responsibilitas yang baik ini juga harus diterapkan di pemerintah daerah. Nah ini memang mengubah paradigma tadi dari bahwa ini adalah urusan OPD menjadi urusan yang bisa dibuka dan disinergikan dengan kepentingan pemerintah bersama dengan OPD lain, mengubah ini yang juga termasuk paradigma yang sulit ya. Betul Pak. Tetapi walaupun sulit kita akan coba dan kita akan buktikan bahwa ini bisa kita lakukan. Di sisi lain masyarakat kita juga semakin kritis Pak ya sekarang ini, terutama dalam pelayanan publik ini. Sangat kritis. Jadi sekarang ini kan sangat sensitif ya, isu-isu yang sebenarnya simple itu bisa menjadi besar, menjadi isu yang besar kalau misalnya apalagi sekarang setiap orang bisa mentransformasikan isu, kemudian bisa mempublish isu itu lewat HP masing-masing. Jadi mudah ya sekarang, sensitivitas itu sangat mudah dalam pelayanan publik. Baik. Pak Kadis, dampak apa sih Pak yang diharapkan dari adanya mall pelayanan publik ini nanti Pak di Kota Kartanegara ini? Ya, jadi mall pelayanan publik ini kan sebenarnya suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bagaimana memudahkan pelayanan publik itu untuk memancing investasi yang besar. Kita tahu bahwa Kutai Kartanegara itu leading dalam investasi ya, rata-rata sekitar 7 triliun per triwulan itu dan itu kita dapat secara signifikan dengan memudahkan proses berusaha tadi. Nah, dengan adanya penyatuan berusaha di mana semua pengusaha bisa berada di suatu tempat, melaksanakan pelayanan di suatu tempat tanpa harus kemana-mana, itu bisa diharapkan lebih efektif dan ini lebih menyenangkan bagi kemudahan berusaha. Dan ini kita memancing investasi yang lebih besar ya, untuk dengan adanya MPP ini. Baik, selain tadi yang untuk layanan masyarakat secara umum tadi Pak ya. Iya. Mungkin yang tadinya harus berpindah-pindah kantor ke sana kemari sekarang cukup datang ke satu tempat saja Pak ya. Iya, selain itu sebenarnya yang kita ingin bidik adalah selain peningkatan investasi dari perusahaan besar, itu juga perusahaan besar kita punya sekitar 1.100 perusahaan besar di Kutai Kartanegara, tapi kita juga punya 66.000 UMKM. Nah ini yang sebenarnya yang jadi salah satu target kita, bagaimana supaya UMKM ini juga bisa punya proses perizinan dan kita juga berusaha membuat mereka menjadi lebih agile dalam proses perizinan ini sehingga bisa menjadi mitra dari perusahaan besar. Jadi bermitra ini kan sebenarnya untuk ekonomi yang berkeadilan. Oh begitu Pak. Baik Pak. Kemudian target launching nih Pak, kapan sih Pak ini bukanya nih mall pelayanan publik Kutai Kartanegara nih Pak? Ini masyarakat mungkin sudah tidak sabar nih kapan ini mall pelayanan publik ini? Ini kita persiapkan ya, memang target kita semua fisik dan install mechanical electricalnya itu untuk gedung ini itu bisa selesai pada bulan ketiga
November ini sebenarnya. November ini, Pak, ya? November ini, dan akhir November ini kita rencana launching ya. Jadi memang ada beberapa perubahan ya. Ada perubahan kemarin itu lantai dasar ini luasnya sekitar 840 meter persegi. Ya. Tapi ternyata setelah kita lebarkan, kita bikin hall yang lebih besar lagi, lantai atas plus bawah sekitar 2.100 meter persegi. Ini cukup besar buat mall pelayanan publik dan cukup besar buat kenyamanan buat kenyamanan pengusaha dan masyarakat yang akan datang ke mall pelayanan publik, dan kita berusaha membuat ini menjadi senyaman mungkin seperti itu. Dan target kita nanti soft launchingnya memang di akhir November ini ya. Akhir November ini, Pak, ya. Akhir November ini ya. Dan kita setelah soft launching kita akan mempersiapkan 25 entitas pelayanan publik itu untuk diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember tahun 2022 ya. 5 Desember ini, Pak, ya. Berarti sudah tidak lama lagi nih, Pak. Ya, Kutai Kartanegara mempunyai mall pelayanan publik. Kita berharap seperti itu ya, karena sebenarnya memang kebutuhan juga. Kita juga membayangkan bagaimana masyarakat bisa datang suatu tempat di mana mereka mudah melakukan pelayanan yang terkonsentrasi di situ saja, jadi tidak buang-buang waktu dan efisien pasti. Iya. Sehingga masyarakat tidak lagi berpikiran bahwa wah sulit berurusan di kantor nih, Pak, ya. Mereka sekarang berurusan ke mall, Pak. Ke mall, Pak, ya. Jadi ke mall bukan hanya buat belanja tapi juga belanja untuk layanan publik, Pak, ya. Dan memang dibuat memang sangat menyenangkan sebesar mall. Jadi di sini juga nanti kita ada bikin sistem drive-thru. Jadi kalau misalnya drive-thru juga ada, Pak, juga ada drive-thru terutama untuk perizinan yang mungkin membutuhkan waktu yang singkat, kayak misalnya pengurusan nomor induk berusaha untuk untuk UMKM. Ini mungkin tinggal mereka datang saja, tinggal memberikan persyaratan. Setelah itu 5 menit akan keluar begitu. Jadi mereka tidak perlu datang masuk ke kantor, mereka tinggal pakai sepeda motornya atau mobilnya langsung di drive-thru station, kemudian bisa langsung mendapatkan perizinan di situ juga. Baik, luar biasa, Pak. Pak Kadis, terakhir nih, pesan nih buat masyarakat Kutai Kartanegara. Pesan buat masyarakat Kutai Kartanegara. Seluruh sobat Inpes dan masyarakat Kutai Kartanegara, ayo datang beramai-ramai ke mall pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena sebentar lagi akan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Mari mengurus perizinan, terutama buat teman-teman UMKM karena teman-teman UMKM ini masih butuh pendampingan perizinan. Silahkan datang ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami akan melayani dengan sepenuh hati. Baik. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya siang ini, atas informasi yang sudah diberikan. Semoga informasi ini dapat membuka pengetahuan dan wawasan khususnya masyarakat Kutai Kartanegara tentang mall pelayanan publik. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih juga. Oke Sobat Invest, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa follow terus media sosial DPMPTSP dari YouTube, Instagram, Facebook. Kami ada untuk selalu membagikan informasi terkini buat sobat investasi semua. Salam investasi.